Bayangkan seorang raja yang menguasai hampir setengah dunia, tapi hatinya terbakar oleh kota kecil bernama Athena. Dialah Darius Raja Persia. Karena Athena membantu pemberontakan Ionia, Darius bersumpah akan menghancurkannya. Ia mengirim armada besar, membakar kota Eretria, lalu bergerak menuju Athena. Pasukan Persia akhirnya mendarat di sebuah dataran bernama Marathon. Pertempuran pun pecah, Yunani melawan kekuatan raksasa Persia dan menang mengejutkan. Menurut legenda, seorang prajurit bernama Pheidippides berlari dari Marathon menuju Athena, sekitar 42 km, hanya untuk berteriak, "Kami menang," sebelum jatuh dan meninggal. Dari kisah itulah lahir perlombaan lari maraton yang kita kenal sampai hari ini. Persia datang dengan pasukan hampir 2 kali lipat lebih banyak dari Yunani. Tapi Panglima Athena, Miltiades, punya strategi berani. Ia sengaja melemahkan barisan tengah, sementara sayap kanan dan kiri diperkuat. Saat pertempuran dimulai, tengah Yunani memang terdorong mundur. Persia maju terlalu dalam, merasa menang, lalu jebakan itu menutup rapat. Sayap Yunani mengepung mereka dari kanan dan kiri. Ribuan Persia tewas di pantai Marathon, sementara korban Yunani hanya ratusan. Dunia tercengang, Persia yang tampak tak terkalahkan, ternyata bisa dipatahkan oleh kota kecil bernama Athena. Taktik ini juga sering dipakai dalam olahraga modern, contohnya sepak bola. Bayangkan sebuah tim sengaja melemahkan lini tengahnya, tapi memperkuat sayap kanan dan kiri. Lawan merasa bisa menembus tengah dengan mudah, lalu maju terlalu dalam. Tapi saat itulah kedua sayap menutup rapat, seperti serangan balik yang mematikan. Darius mati sebelum bisa balas dendam, tapi putranya, Xerxes, datang dengan kekuatan jauh lebih besar, ratusan ribu prajurit, ribuan kapal, bahkan membuat jembatan terapung untuk menyeberangi laut. Yunani gemetar menghadapi pasukan sebesar ini. Di celah sempit Thermopylae, Raja Leonidas dari Sparta berdiri bersama hanya 300 Spartan dan sekutu Yunani. Hari demi hari mereka menahan gempuran Persia, tapi akhirnya sebuah pengkhianatan membuka jalan musuh dari belakang. Leonidas dan pasukannya bertempur hingga orang terakhir gugur. Mereka kalah, tapi keberanian itu memberi waktu berharga bagi Yunani untuk bersatu. Kalau diibaratkan sepak bola, ini seperti tim kecil yang tahu pasti akan kalah skor, tapi tetap bermain mati-matian. Hingga penonton di seluruh dunia berdiri memberi tepuk tangan. Setelah Thermopylae, jalan menuju Athena terbuka. Kota itu dibakar habis oleh Persia. Semua tampak hilang harapan sampai muncul seorang tokoh, Themistokles. Ia punya rencana berani. Armada Persia yang raksasa dipancing masuk ke selat sempit Salamis. Kapal-kapal besar Persia tak bisa bermanuver, saling tabrak, dan Yunani menyerang tanpa ampun. Ribuan kapal Persia tenggelam, kemenangan mutlak diraih. Xerxes terkejut, ia mundur kembali ke Persia, hanya meninggalkan sebagian tentaranya di Yunani. Dan sejak saat itu Persia mulai goyah. Kalau diibaratkan sepak bola, Persia seperti tim penuh bintang yang dipaksa main di lapangan kecil. Tak ada ruang, mereka panik, dan justru jadi bulan-bulanan lawan. Setahun setelah kekalahan di Laut Salamis, Persia mencoba sekali lagi di darat. Di Plataea, pasukan gabungan Yunani berhadapan dengan tentara Persia yang tersisa, dipimpin Jenderal Mardonius. Pertempuran berlangsung sengit, tapi akhirnya Yunani menang telak. Mardonius tewas, pasukan Persia tercerai-berai, dan sisanya mundur selamanya dari Yunani. Dari Marathon hingga Plataea, bangsa kecil ini berhasil menahan kekaisaran terbesar di dunia. Dan dari kemenangan inilah lahir zaman keemasan Athena, masa demokrasi, seni, dan filsafat yang pengaruhnya masih terasa sampai hari ini. Kalau diibaratkan sepak bola, ini seperti tim underdog yang akhirnya menutup turnamen dengan trofi juara. Bukan hanya menang sekali, tapi benar-benar mengakhiri dominasi lawannya.